teman-teman semua, balik lagi sama saya Second Rokuroren. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi ke konten yang sudah lama tidak saya bahas lagi, tidak saya update lagi. Tapi sekarang saya memutuskan untuk kembali mengupdate dan juga meneruskan konten ini, yaitu konten Recapmon, teman-teman ya. Ini konten yang baru-baru ini, kayaknya sekitar bulan lalu deh. Ya, sekitar bulan lalu saya mulai konten Recapmon yang chapter 1 itu membahas 4 episode pertama Digimon Universe Every Monster. Tepatnya pas kemarin tayang di Net TV pertama kali, hari Sabtu dan Minggu jam setengah 8 malam. Abis itu saya niat mau bikin recap buat episode minggu depan, taunya nggak ada sampai lebaran. Ya pas lebaran taunya jam 2 tayang, lanjutin yang kemarin. Dan sampai besoknya Senin sampai Jumat itu udah tayangnya jam setengah 4. Saya baru tahu juga teman-teman, oh my god. Tapi karena itu saya jadi paham sekarang jamnya emang udah berubah teman-teman. Dan juga saya sampai rewatch lagi teman-teman nih, sampai yang rewatch yang versi dub Jepangnya teman-teman. Kebetulan saya punya Digimon tuh di laptop lengkap teman-teman, semuanya dari Digimon Adventure 1 sampai Digimon Universe Every Monster tuh ada semua teman-teman. Ya, jadi kita langsung aja lanjut ke episode 5 ini. Di Recapmon chapter 2 kita akan mulai dari episode 5 sampai episode 8. Oh my god, ini episode kesukaan saya juga karena ini ada debutnya Karaneri, si waifu saya. Oh my god. Jadi di episode 5 itu si Haru sama Gatchman lagi nonton TV dan mereka ngeliat sosok idol yang idol group yang jumlahnya ada 470 orang. Buset, banyak banget. Itu namanya kalau nggak salah Apriyama 470 ya teman-teman. Ya kalian tahu lah kalau kalian udah nonton di Net TV maupun versi dub Jepangnya. Lalu di situ kelihatan anggota baru mereka, yaitu si Karaneri ini. Dia megang Every Drive juga seperti Haru, tapi warnanya biru. Dan si Gatchman ternyata nggak tahu kalau ada Every Driver lain selain Haru. Dan setelah itu mereka mencoba untuk mencari si Karaneri ini di stasiun TV. Nah, si Gatchman juga ditanya sama Haru, kok bisa nggak tahu? Karena ya pencariannya Gatchman tuh terbatas sama konten internet teman-teman. Ini di sini dia udah bilang, jadi semua yang di internet dia tahu, tapi kalau yang nggak ada di internet dia nggak bakalan bisa tahu. Oke, nah di situ singkat cerita akhirnya ketemu kan sama Karaneri. Nah si Erinya juga heboh pas ketemu sama mereka. Dan saya suka nih intronya Karaneri tuh nunjukin sosok yang penuh percaya diri teman-teman. Walaupun sebenarnya dia canggung, tapi ya gitulah, karena sosok idolanya yang merupakan seniornya dia juga di situ, nomor 1 kalau nggak salah namanya si Izumi Kagurazaka ya teman-teman. Ya itulah, dia jadi sosok yang percaya diri dengan ciri khasnya Dokkan Panci gitu. Oh my god, terus di sini juga cakep banget. Dan partnernya juga berisik banget, namanya Dokamon teman-teman. Dia adalah Appmon dari aplikasi game fighting teman-teman, game fighting di HP. Dan juga dia sama Eri-chan tuh memiliki kesamaan di mana mereka ingin membuat semua orang tersenyum teman-teman. Lalu pas mereka baru ketemu sama Dokamon, malah ada ini lagi, keributan lagi yang disebabkan oleh Dressmon. Dia adalah aplikasi buat fashion gitu, jadi semacam buat nyaranin pakaian gitulah, pakaian apa yang harus dipakai supaya cocok gitu. Nah habis itu kan karena dia terinfeksi, jadi dia membuat kacau satu kota lagi kayak kemarin. Habis itu ya udah, mereka kejar sampai airfield, tapi si Eri ini masih bimbang dia mau bertarung apa enggak teman-teman ya. Hingga akhirnya si Dokamon itu nyemangatin dia, si Haru sama Gatchman juga nyemangatin dia supaya dia mau bertarung. Dan akhirnya Dokamon ter-apparize oleh Eri dan mereka mengalahkan Dressmon. Tapi nggak sampai di situ, si Dokamon ini pun memberikan kekuatannya ke Gatchman
via uplink teman-teman. Jadi si Getchmonnya itu jadi punya sarung tangannya si Dokamon dan ngasih pukulan terakhir buat Doraemon, dan akhirnya si Doraemon ini tamat. Sudah. Dan di sini dijelasin kenapa si Eri bisa jadi FP driver. Ya karena awalnya dia emang masa lalunya sih kayak gitu, dia tinggal berdua sama ibunya, tapi dia selalu kesepian sendirian di rumah setiap pulang sekolah sampai malam gitu. Soalnya ibunya lembur. Tapi suatu hari dia menonton si Izumi Kagurazaka ini di TV, sehingga dia terinspirasi buat jadi idol gitu teman. Oh my god. Dan juga itu murni dari hatinya sendiri, dia pengen orang-orang tersenyum seperti halnya dia saat menonton idolanya tersebut. Oh my god, ini benar-benar inspiratif juga sih. Dan usahanya ini mulai terlihat di episode selanjutnya, di mana dia mulai masuk ke sesi acara review makanan. Nah ini lucu juga nih episode yang ini. Maaf gatel. Ya si Eri ini cuman kelemahannya satu, pas dia review makanan tuh dia canggung dan kurang pengalaman dalam merangkai kata-katanya. Jadi dia dia disaranin buat belajar sama Perurimon. Itu kata manajernya, karena si Perurimon ini udah terkenal banget sama ulasan makanannya. Tahunya si Eri gak bisa nemu kontaknya, jadi dia nemuin Haru sama Getchmon di perpustakaan, dan dia beraksi lagi di sini. Oh my god, pakai Dokkan Panchi gitu. Dia perkenalan dia selalu begini, Dokkan Panchi gitu. Oh my god, ciri khas banget teman-teman, lucu sih. Dan juga dia seorang yang good looking juga, pantas disebut sebagai waifu sejuta umat di Epmon ini ya. Well, habis itu si Getchmon nge-search tentang Perorimon, dan taunya dia adalah sebuah Epmon juga yang ternyata dari tadi udah ngikutin si Eri gitu. Dia mau ngajarin Eri, dan si Eri nurut, tapi dengan syarat dia harus di Rice dulu, dan si Eri harus masakin dia takoyaki. Tapi saking hebatnya Perorimon, dia sampai bisa nulis ulasan tanpa makan terlebih dahulu, karena dia belum pernah Rice. Jadi dia makannya data gitu, data tentang ulasan makanan, tentang foto makanan. Jadi dia bisa tahu dengan ketepatan 99,9999% gitu lah. Oh my god, ini dewa banget. Oh my god. Nah ini kan dia ngambek sama Eri gara-gara takoyaki yang dimakan Eri itu nggak enak, padahal dia udah menanti-nanti kalau makanan pertama yang pengen dia makan tuh takoyaki. Akhirnya jadinya dia kabur gara-gara berantem sama Eri. Nah si Dokamon ini dia mau makanin takoyakinya di Eri, tapi pas Eri cobain, oh my god, ternyata nggak enak. Ya udah, akhirnya mereka nyoba buat belajar sendiri kan. Cuman akhirnya data di aplikasinya Perorimon hilang semua, nggak tahu kenapa. Nah habis itu si Haru sama Eri ketemuan lagi di luar, dan mereka ngeliat ternyata nggak cuma datanya Perorimon aja yang hilang, tapi hampir semua data di internet hilang gara-gara sesuatu, pastinya Epmon. Dan mereka masuk ke Airfield lalu menemukan Gomimon, yaitu aplikasi yang mirip Recycle Bin. Jadi kayak aplikasi pembuangan gitulah. Dan akhirnya di sana ketemu Perorimon yang kayaknya babak belur habis ngelawan dia atau gimana lah. Kayaknya dia cuma pengen datanya supaya nggak dibuang maksudnya, tapi ya keburu dibuang juga. Lalu si Eri ini maju paling depan dan Perorimon ngikutin dia. Nah disinilah mereka melakukan Appling, dan taunya mereka bisa F-Fusion jadi Doskomon, perubahannya Dokamon teman-teman ya. Ini wujudnya besar, berotot, dan tangannya gede begini. Jadi dia tuh bisa sama tentang game fighting juga, tapi lebih kuat. Jurusnya Sder gitu.
pakai tamparan maut yang bisa langsung one hit kill teman-teman dengan cepat. Ini keren banget sih. Dan tahunnya setelah Gomimon diambil, aplikasinya jinak lagi terus diambil, tahunnya dia Seven Quad Epmon juga, dan si Eri ini ngasih ke Haru buat dipasang di Seven Quad Pet-nya. Dan begini mereka sekarang udah punya dua Seven Quad ya teman-teman. Nah habis itu si Eri latihan lagi sama Perorimon, dimulai lagi dari awal dengan masakin takoyaki yang sama, dan hasilnya ya seperti yang kalian duga, nggak enak. Anyway, ini usaha yang bagus bukan teman-teman? Demi menjadi seorang idol tuh tantangannya kayak gimana pun pasti dijabanin sama Eri-chan. Oh my god, bener-bener good lah ya. Lanjut ke episode 7. Di sini kita dipertemukan lagi dengan karakter baru, yaitu si Astra, seorang F-tuber, atau di dunia kita tuh seperti YouTuber ya teman-teman. Dan dia megang Epi Drive warna kuning. Nah si Haru sama Getsmon mau nyamperin dia nih. Ternyata dia sekolahnya di kota sebelah dan dia masih kelas 5 SD. Tapi subscribernya udah jutaan. Oh my god, aku kapan? Ya sudahlah. Ini juga episode yang lucu sih, dimana si Haru harus kejar-kejaran sama Astra supaya ya mereka bisa kenalan dan meyakinkan si Astra kalau mereka itu teman. Ya seperti yang kalian duga, kenalannya juga biasa-biasa aja, mulus, bersama dengan Musimon yang selalu ada di sisinya si Astra. Oh my god, ini lucu banget si Musimon tuh biasanya. Dokamon juga lucu sih, cuman ini Musimon lebih imut gitu. Tingkahnya juga lucu gitu kan. Dan mereka berdua ini mirip dengan signature-nya mereka. Dorere, Dorinai, Dorere gitu. Lucu, sumpah, unik banget. Nah, si Haru kan ngikutin si Astra pulang karena si Astra ini buru-buru pulang karena ya keluarganya dia sebenarnya ketat banget, dimana dia merupakan seorang anak dari pemilik rumah apa sih, usaha teh atau apa gitu. Pokoknya tradisinya kayak acara minum teh gitu deh. Ya jadi oh my god, sultan banget rumahnya, luas banget gila. Ya di Jepang mungkin kayak gitu terkategorikan sebagai orang kaya atau sultan ya. Ya tapi tradisional banget, saya suka yang kayak gini sih. Jadi setiap harinya si Astra ini minta izin ke bapaknya buat rekaman selama 30 menit dalam satu hari. Jadi setiap harinya dia cuman produksi satu hari satu video gitu. Nah si Haru nyamperin dan dia pengen lihat si Astra ini main rekaman dari deket tuh kayak gimana gitu. Sekalian lanjutin kenalan yang tadi keputus. Taunya pas timer 30 menitnya lagi jalan, timernya itu jadi ini set gitu kan, timernya habis, padahal bambunya tuh belum bunyi 2 kali kan. Katanya setiap hari dia cuma boleh sama 30 menit, jadi kan 30 menit itu ditandai dengan bambunya bunyi yang kedua kali gitu. Ya kalian nonton aja lah. Nah habis itu mereka bongkar ternyata penyebabnya adalah Watchmon, sebuah Epmon aplikasi jam yang ya terinfeksi virus juga. Nah di sini mereka ketemu lagi sama si ini Airfield-nya, dimana si aplikasi jam Watchmon itu masuk. Dan di sini diperlihatkanlah masa lalu si Haru yang ngompol itu. Udahlah lewatin, yang ini lebih penting, masa lalunya si Astra. Ya mereka semua nonton, dan si Astra ini masa lalunya cukup berat ya teman-teman, dimana dia nggak bisa mutusin apa yang dia mau. Kayaknya dia harus banget gitu jadi penerus rumahnya, padahal dia sebenarnya mungkin juga pengen ngelakuin yang lain. Hingga suatu hari dia jadi jadi tahu tentang keberadaan F-tuber gitu, dan dia sangat senang dengan itu. Dan suatu hari dia bertemu dengan sebuah drone yang membawakan dia sebuah paket berisi FV Drive dan juga Epmon chip Musimon.
BTW tadi saya lupa bahas kalau Eri itu dari mesin crane game, yang mesin mainan itu yang nangkepin pakai ini, wih, gitu. Tuh kan, dia ketemu Dokamon dan jawab pertanyaannya dari situ. Habis itu siapa namanya, si Astra ini ketemu Musimon, mereka main seharian, habis itu pulang. Dia tadinya ninggalin Eevee Drive-nya, tapi si Musimon ini berusaha supaya dia mau ngikutin apa kata hatinya, dan akhirnya si Astra yakin kalau dia bisa, dan akhirnya dia pulang minta izin sama bapaknya buat setiap harinya upload video YouTube upload video selama 30 menit setiap harinya. Itu udah deh. Setiap harinya mereka jalani semuanya. Astra dan Musimon tuh benar-benar partner sejati loh. Saya sampai terharu, sumpah. Nggak Eri, nggak Astra tuh dua-duanya sama-sama karakter yang menginspirasi banget. Ya, ini situasinya mirip saya sih, udahlah, masalah pribadi nanti aja ya. Habis itu si Astra mengakui si Musimon dan melawan Watchmon. Lalu si Gatchmon bantu cara buat ngalahin Watchmon itu dengan memperlihatkan Greenwich, yaitu panduan untuk setiap jam yang ada di dunia. Semuanya dari Greenwich itu. GMT Green. Lupa namanya apaan, ya udahlah. Itu adalah pusat dari semua jam yang berjalan di seluruh dunia. Nah, karena si Watchmon takut, disinilah kesempatan si Musimon buat nyerang. Dan akhirnya mereka dapat si Watchmon ini, dan si Astra kembali rekaman dengan jam yang normal. Lalu episode berikutnya, ini agak rumit buat dibahas ya teman-teman. Oh my god. Jadi si Astra ini dapat saingan yang kepanggil di acaranya si Eri, yaitu acaranya Aptiama 470. Nah, habis itu si Haru kan awalnya nelpon si Astra supaya datang ke perpustakaan buat ketemu si Karan Eri, dikenalin lah istilahnya kan. Dan mereka ternyata nggak akur teman-teman. Terus dia nanya, emang dia diundang ke TV? Katanya enggak, ternyata ada VTuber baru yang namanya Seijiro ya teman-teman. Dan pamornya ini lumayan tinggi teman-teman, ngalahin Astra, padahal baru debut kemarin banget. Nah, pas Astra mau rekaman, ada yang gangguin proses videonya dia. Jadi banyak yang dislike karena kelihatan biasa-biasa aja. Si Astra awalnya nggak tahu kenapa, tapi pas si Haru sama Eri datang, ketahuan lah kalau itu ulahnya ini. Gimana sih? Nggak deng, itu masih jauh di depannya. Jadi si Astra itu ngambek gara-gara banyak yang dislike, jadi baper gitu. Habis itu ketemu sama Rekomon, dan dia dapat ide buat bikin video baru yang justru bikin dia makin nggak disukain. Nah, habis berantem sama Musimon sebentar, si Rekomon itu Epmon yang ngikutin dia karena tertarik sama Astra dan Musimon gitu. Nah, si Rekomon ini juga bantu supaya si Astra kembali ke jati dirinya. Habis itu si Musimon ngasih lihat ke Astra rekamannya dia gitu. Dia balik ke gedung tua tempat mereka pertama kali rekaman. Habis itu baikan. Ya bener, gedung tua itu adalah tempat semuanya dimulai, dimana waktu itu Astra masih belum berani buat rekaman di rumah. Tapi ujung-ujungnya dia berani buat rekaman di rumah juga, dan semua itu dia lalui bersama dengan Musimon, dan akhirnya mereka baikan, dan Rekomon juga senang. Hingga akhirnya mereka menemukan penyebab keanehan di balik semua videonya Astra yang mendadak berubah jadi membosankan. Habis itu dia ke kota, ketemu Haru sama Eri lagi, dan akhirnya tahu kalau penyebabnya adalah Epmon yang terkena virus, yaitu Dougamon, sebuah aplikasi pemutar video teman-teman. Mereka masuk ke Airfield dan ketemu sama Dougamon itu, dan
si Dogamon ini cukup merepotkan. Dia selain mengacaukan file-file video yang ada di internet, dia juga bisa mengeluarkan adegan film buat menyerang. Itu luar biasa sekali tuh menurut saya. Nah siapa sih? Lupa lagi. Si Astra sama Bu Simon dan Rekomon ini akhirnya langsung pakai AppLink dan AppFusion jadi Mediamon. Nah, Mediamon ini adalah aplikasi media player, jadi dia nggak cuma muter musik doang, tapi dia juga bisa muter video dan lain sebagainya. Dia jurusnya keren banget, dia bisa muterin sebuah film dia munculin secara nyata, abis itu dia pakai buat nyerang, keren banget. Efeknya 4D lagi, oh my god, luar biasa. Nah singkat cerita akhirnya si Gasomon ini kalah sama Mediamon, dan akhirnya ya seperti biasa dia dapat, ternyata dia bukan aplikasi Seven Code tapi aplikasi biasa, ya sudahlah. Dan ya ternyata si Jiro itu juga bukan manusia beneran, dia itu semacam manusia yang dibuat sama siapa sih, si Mienuman ya teman-teman, yang berarti cuman percobaannya dia lagi buat mengetahui manusia itu seperti apa sih pengaruhnya kalau dikasih tonton VTuber baru, sama kalau Astra jelek namanya dari gimana sih gitu. Nah dia jadi berkesimpulan kalau manusia segampang ini diperdaya sama suatu yang baru seperti VTuber yang baru yang baru muncul ini. Gimana Leviathanmu ini pasti lebih gampang lagi dimanipulasinya. Ya udah, jadi segitu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka Digimon, khususnya Fmon teman-teman. Dan video ini nggak di-endorse oleh NetTV, saya cuma pengen nge-review doang. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini adalah ya lakukan suatu bukan karena orang lain, tapi karena apa yang kita mau dari dalam hati kita, oke? Dan juga teruslah berusaha demi mencapai impian kita. See you again. Peace out and have a nice day. Adieu.